Seberkas cahaya terang tiba-tiba meledak di tengah hutan, mengejutkan para siswa yang sedang berlatih di dekatnya. Semua mata tertuju pada Shirone, yang juga tercengang oleh hasil sihirnya sendiri. Para siswa saling berbisik, dengan cepat menyadari bahwa itu adalah sihir partikel cahaya. Mereka mengira Shirone mempelajarinya hanya untuk ujian kecepatan, karena sihir ini, meskipun cepat, sama sekali tidak memiliki kekuatan serangan. Dari kejauhan, Ethela juga tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Dia tidak menyangka bahwa Shirone, seseorang yang berspesialisasi dalam pertahanan, bisa mempelajari sihir ofensif secepat itu. Mendekat, Ethela bertanya kepada Shirone, apakah dia berhasil melakukan rangkaian mantra. Terkejut ditanyai oleh profesor, Shirone dengan canggung membenarkan. Puas dengan jawabannya, Ethela tersenyum dan menyarankan dia untuk mencoba berlatih di dalam area citra. Di lapangan latihan akademi yang luas, para siswa ramai berdiskusi, penasaran akan ujian yang akan datang. Berdiri di podium tinggi, Profesor Ethela menginstruksikan Shirone bahwa setelah selesai mengatur urutan sihir, ia harus memanggil targetnya. Shirone menjawab dengan tegas. Ia memejamkan mata, memusatkan seluruh pikirannya. Shirone memulai dengan memperkuat area jiwanya melalui pengaturan urutan sihir. Aliran energi biru mistis muncul, angka-angka, dan simbol sihir mengambang, lalu perlahan menyatu menjadi titik cahaya terang, sebelum terkumpul menjadi aliran kuat yang menyelimuti tubuhnya. Ketika proses persiapan selesai, Shirone mengangkat tangannya, dan memanggil target-targetnya. Seketika itu, serangkaian bola cahaya muncul dengan padat, memenuhi ruang luas di sekitarnya, dalam keheranan semua orang. Tes speed gun level 1 di zona gambar resmi dimulai, hitungan mundur 1 menit aktif. Shirone berkonsentrasi tinggi, matanya memantulkan bola energi biru yang mengembun di tangannya. Dia dengan hati-hati mengendalikan bola foton kecil itu, tetapi kemudian tiba-tiba memutuskan untuk melepaskan seluruh kekuatannya. Alih-alih bola biru yang stabil, semburan cahaya keemasan yang cemerlang dan kuat tiba-tiba meledak dari telapak tangannya. Shirone tertegun lalu segera merasa gembira, menyadari bahwa inilah rasa kekuatan sejati yang dia cari. Matanya berkedip dengan cahaya biru kehijauan, memantulkan keterkejutan dan kegembiraan yang luar biasa. Di dalam zona gambar, Shirone merasakan koneksi instan antara pikiran dan tindakan, saat peluru-peluru cahayanya melesat dengan kecepatan nyaris mutlak, membuat bidikan dan tembakan seolah terjadi bersamaan. Penampilannya membuat murid-murid lain yang menonton tercengang. Mereka terpana oleh kecepatan yang tak terbayangkan, mengibaratkannya seperti sihir yang aktif seketika, begitu membidik target, serangan sudah muncul. Sementara itu, Profesor Ethela diam-diam mengamati dengan tatapan penuh pemikiran. Dia menyadari Shirone tidak hanya sekadar merapal sihir, tetapi juga menerapkan teknik kompleks dari kecerdasan magis, mengatur urutan menjadi kelompok besar, lalu memprosesnya bersamaan. Dia percaya ini adalah pengetahuan yang didapatnya dari jembatan tak terjamah, dan dalam hati mengagumi kecepatan perkembangan luar biasa muridnya itu. Tanpa menahan diri lagi, Shirone memutuskan untuk melepaskan seluruh energinya. Sebuah bola cahaya kuning cemerlang terbentuk di tangannya, lalu meledak menjadi hujan cahaya yang dahsyat, memenuhi ruang. Perasaan kekuatan murni dan kegembiraan menyebar ke seluruh tubuh Shirone, saat ia tenggelam dalam pertunjukan kekuatannya sendiri. Ketika waktu berakhir, papan nilai di area visual menunjukkan skor mengesankan 342, hasil dari ujian Shirone. Para siswa lain yang menyaksikan dari jauh tak bisa menahan rasa terkejut, dan mulai berdiskusi heboh. Mereka kagum atas kemampuannya menembak 342 target hanya dalam 1 menit, sebuah pencapaian yang nyaris sempurna. Beberapa orang bertanya-tanya apakah mereka harus mencoba menggunakan sihir foton seperti Shirone, tetapi dengan cepat dihalangi oleh orang lain yang berpendapat bahwa keberhasilan ini hanya bisa terjadi berkat pemahaman khusus Shirone terhadap sihir. Menyeka butiran keringat, Shirone menghela napas lega dan tersenyum puas. Ia merasa yakin bahwa dirinya tidak akan menemui hambatan lagi dalam ujian kecepatan yang akan datang. Berdiri mengamati dari jauh, Ne tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ia berkomentar bahwa Shirone baru saja menguasai sihir ini, dan sudah langsung mencapai skor yang luar biasa. Namun, Eruki yang berdiri di sampingnya justru melontarkan komentar dingin, menyebutnya sebagai skor yang ceroboh. Nate segera membantah, mengatakan bahwa ini adalah hasil yang bagus untuk pertama kalinya bagi Shirone. Eruki hanya menyeringai, mengatakan bahwa meskipun skornya ceroboh, penampilan Shirone cukup menarik. Terprovokasi oleh penampilan itu, Eruki segera berseru keras, meminta izin kepada Profesor Ethela untuk mencoba. Terkejut karena dipanggil namanya tiba-tiba, Ethela sedikit bingung tetapi tetap setuju, disertai dengan peringatan agar ia tidak membuat masalah apapun. Shirone, yang saat itu sudah berada di luar, tiba-tiba mendengar panggilan itu dan mengenali Eruki. Ia memandangi punggung Eruki dengan ekspresi merenung, diam-diam mengakui bahwa ia sama sekali tidak menyukai cara berpikir pemuda itu.
Masih penasaran setelah penampilan Shirone, Eruki dengan tenang melangkah maju untuk memulai ujiannya. Ia mengusapkan aliran energi sihir biru yang kuat menyelimutinya, wajahnya memancarkan kepercayaan diri yang misterius. Sebuah pilar cahaya sihir ditembakkan lurus ke langit, menandakan dimulainya ujian. Para siswa di sekelilingnya tak dapat menahan kekaguman, mereka menyadari Eruki sedang melakukan ujian speed gun dalam bentuk varian. Mereka berbisik bahwa ia berencana membidik target menggunakan penglihatan, bukannya teknik indera sinkronisasi. Di dalam zona gambar, serangkaian target rumit yang saling terhubung muncul begitu ujian dimulai. Mengamati dari luar, Shirone tampak cemas. Ia menyadari bahwa ukuran target dalam tantangan kali ini juga telah diperkecil, meningkatkan tingkat kesulitan secara signifikan. Shirone tidak dapat membayangkan bagaimana Eruki akan berhasil melewati ujian ini. Saat Eruki memulai ujian pada tingkat kesulitan yang lebih tinggi, Shirone menahan napas mengamati. Dari sisi Eruki, serangkaian sinar kuantum biru kehijauan ditembakkan, menghantam target dengan tepat, membuat para peserta didik lain terpukau. Penampilan spektakuler Eruki berlanjut ketika ia melepaskan hujan sihir, menghancurkan banyak target sekaligus dalam sekejap mata. Kerumunan di sekelilingnya tak hentinya bersorak kagum atas kekuatan luar biasa ini. Menyaksikan pemandangan itu, Shirone benar-benar terkesima. Ia tidak perlu menonton sampai akhir untuk dapat menebak hasilnya. Dalam hati, Shirone mengakui bahwa Eruki akan dengan mudah melampaui rekor yang telah ia buat sebelumnya. Ekspresi Shirone berubah dari cemas menjadi sangat takjub saat ia menyadari perbedaan kekuatan antara dirinya dan teman sekelasnya. Dengan senyum penuh percaya diri, Eruki menganggap penampilan Shirone sebelumnya tidak ada yang luar biasa. Segera, Eruki melepaskan aliran sihir cahaya yang cemerlang dan kuat, menciptakan pusaran energi di dalam area gambar. Para siswa yang menyaksikan tercengang oleh pemandangan yang menakjubkan. Mereka menyadari bahwa kecepatan target telah meningkat secara signifikan, dan sangat mengagumi kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Eruki. Berdiri di tengah kerumunan, Shirone awalnya juga tertegun, namun kemudian ia dengan cepat fokus untuk menganalisis. Setelah mengamati lebih dekat, Shirone menyadari fakta yang mengejutkan, Eruki sama sekali tidak mengejar target dengan mata telanjang. Sebaliknya, ia memprediksi lintasan terbangnya, melalui persamaan gerak yang rumit. Yang lebih membuat Shirone terkejut adalah kemampuan Eruki dalam menghitung dan melacak semua target. Bahkan ketika mereka menyimpang dari lintasan yang diprediksi, sebuah bukti kemampuan komputasi dan kontrol sihir, pada tingkat yang sama sekali berbeda. Shirone terperangah melihat kecepatan Fung Tinlin Eruki, bertanya-tanya apakah itu teknik pengaturan untayan. Nate yang berdiri di samping mengonfirmasi, namun pada saat yang sama mengungkapkan bahwa metode Eruki jauh melampaui perhitungan tingkat ratusan atau ribuan. Saat Shirone masih bingung, Nate dengan santai mengatakan Eruki sedang menghitung pada tingkat jutaan. Shirone terdiam kaku, benar-benar tercengang mendengar fakta yang baru saja ia dengar. Bersamaan dengan itu, ujian berakhir. Papan skor elektronik menunjukkan hasil luar biasa Eruki, dengan 548 poin pada tingkat 24. Para siswa di sekitar mulai berbisik-bisik penuh keheranan, tidak bisa percaya akan kemampuan yang disembunyikan Eruki. Mereka mengagumi keterampilan luar biasa Eruki, dan bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa mencapai tingkat seperti itu. Berdiri mengamati dari jauh, Profesor Etela juga tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dia tersenyum mengakui bahwa penampilan Eruki benar-benar luar biasa dan cerdas. Di tengah kerumunan yang riuh, Eruki dengan tenang melangkah keluar, langsung menuju ke tempat Shirone dan berhenti. Ia memandang Shirone dan menanyakan bagaimana perasaannya tentang penampilannya. Setelah penampilan yang mengesankan, Eruki mendekat dan bertanya kepada Shirone apa yang dia rasakan. Shirone, yang masih tertegun, dengan jujur mengungkapkan keheranannya atas cara Eruki menggunakan bentuk modifikasi sihir. Namun, Eruki tampaknya sedikit kecewa dengan pujian itu, membuat Shirone bingung dan tidak mengerti. Tiba-tiba, Eruki berbalik dan memuji Shirone, mengatakan bahwa penemuan metode kecerdasan sihir yang baru oleh Shirone lah yang patut dikagumi. Shirone terkejut, menyadari bahwa bakatnya telah dilihat tembus oleh Eruki. Melihat Shirone tampak penasaran, Eruki bertanya apakah dia ingin tahu rahasia yang membantunya menghitung hingga jutaan unit. Shirone ragu-ragu, mengakui bahwa dia sangat ingin tahu tetapi juga bertanya-tanya, apakah Eruki harus mengungkapkan rahasia itu kepada lawan seperti dirinya. Eruki dengan percaya diri menepisnya, menegaskan bahwa bahkan jika Shirone tahu, dia tidak akan bisa mengikutinya. Di tengah bisikan kebingungan dari para siswa di sekitarnya, Eruki mendekat dan mengungkapkan rahasianya. Dia telah menggunakan perhitungan logaritma untuk menyederhanakan unit-unit perhitungan yang kompleks. Kenyataan ini membuat Shirone benar-benar terkejut.
Dia berdiri mematung, pikirannya tidak dapat menerima metode yang begitu canggih dan tidak masuk akal. Sementara siswa lain hanya bisa memandang keduanya dengan kebingungan yang ekstrim. Shirone terkejut menyadari kekuatan penggunaan logaritma, sebuah metode yang memungkinkan seseorang untuk merasakan angka-angka raksasa secara intuitif, sementara metode perhitungan sekuensialnya akan cepat menjadi rumit. Eruki mengamati reaksi Shirone, diam-diam menilai kemampuan istimewanya seperti sindrom Savan. Dengan ekspresi percaya diri, Eruki memprovokasi Shirone, bertanya apakah ia masih berpikir bisa mengalahkannya. Shirone, yang awalnya tampak tenang, menjawab bahwa ia tidak mengikuti tes ini, dengan tujuan bersaing dengan siapapun. Eruki mengejek jawaban itu, menganggapnya sebagai alasan umum bagi yang lemah. Ia menasihati Shirone untuk meninggalkan cita-cita yang tidak realistis, dan tidak menghayal tentang dirinya sendiri, jika tidak memiliki keterampilan yang setara. Kata-kata sarkastis Eruki menyentuh harga diri Shirone. Ketenangan menghilang, digantikan oleh tatapan berapi-api penuh tekad. Ia menyatakan bahwa kata-kata Eruki sama sekali tidak meyakinkan, dan dengan lantang menyatakan bahwa jika ia bisa mengalahkannya, itu akan membuktikan kebenarannya. Eruki tertawa dan dengan santai menerima tantangan itu, tetapi juga tidak lupa menegaskan bahwa seberapapun tajamnya intuisi Shirone, itu tetap tidak ada artinya. Di hadapan semua orang, Eruki secara terang-terangan mencemooh metode Shirone, menyatakan bahwa itu tidak berarti dan lemah seperti seekor cacing. Cemoohan pahit ini membuat Shirone benar-benar tertegun, sementara para peserta pelatihan yang berdiri di dekatnya juga terkejut dengan sikap arogan Eruki. Sementara itu, sekelompok peserta pelatihan lainnya tampak sangat bersemangat. Mereka melihat konfrontasi dramatis ini sebagai drama yang menarik dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka, menantikan untuk menyaksikan pertarungan yang menarik.